Cek cek. Ya puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima salam sejahtera dari kami, shalom. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Lebih keras lagi tepuk tangannya Bapak saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita datang pagi hari ini dengan kekaguman akan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang selalu membuat kita kagum, Allah yang selalu membuat kita bangga, Allah yang selalu membuat kita terpesona akan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, ya sungguh indah, sangat indah. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, katakan. Amin. Taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat
Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau saja Yesus yang layak untuk kami puji, kami muliakan, kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yang sakit, kami percaya kami akan mengalami kesembuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini, kami pulang membawa kebebasan, kelepasan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang imannya dipertetapkan Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, sebab itu kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau memuji-muji bagi Engkau atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama, saya katakan amin. Ditepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita akan memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau berkat dengan tangan. Haleluya. Ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Perhatikanlah kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat
Haleluya. di timur, di barat, utara, dan oke kompak ya. Oh haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Yo sama-sama katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Lagi katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, ayo sama-sama tangannya. Hosana, Hosana, amin. Terpujilah namamu. Pujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Oh katakan Hosana. Yeah. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpuji. Terpujilah Tuhan. Terpuji. Pujilah Tuhan lagi. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Karena Allah kita, Allah yang telah menang bagi kita. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Katakan, Tuntun langkahku. Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama saya kata amin. Haleluya. Lagi. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun
kanan kirimu katakan, Tuhan beri kita kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan. Tetap kita di dalam hadirat Tuhan. Oh, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kami. Dan memampukan kami untuk melakukan segala apa yang kami inginkan, Yesus. Kami percaya Tuhan, jikalau kami datang ke tempat ini, memiliki satu tujuan supaya kami selalu tetap terhubung dengan Engkau, Yesus. Kasih-Mu yang menghubungkan kami dengan Engkau. Dan firman-Mu lah Tuhan yang menjadi pelita bagi kami. Bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, dan kami mau ingin lebih mengenal mengenal pribadimu. Haleluya, ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu Tuhan. selalu melekati. Dan firman-Mu lah Tuhan menjadi dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar yang selalu berdaulat atas kami Tuhan. Yang berdaulat atasku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. kami terhubung denganmu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas lebih dahsyat, lebih dalam lagi. hubung denganmu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Rasakan kasih-Nya mengalir saat ini. Rasakan Dia saat ini sedang memeluk kita, menjamah tangan kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Terhubung denganmu. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, selalu melekat di hati. Kami serahkan pada hamba-Nya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena itulah yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami tak dapat balas cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami hanya menyerahkan hidup kami melalui pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, bagian Tuhan untuk memberkati kami. Karena firman-Mu itulah Tuhan dasar daripada iman kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan melekat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Saat ini berfirmanlah Engkau Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu. Sehingga firman kebenaran-Mu itu Tuhan akan membangun, mempersenjatai kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kami, buat jemaat-Mu semua. Sehingga kami Tuhan boleh pulang tidak sebagaimana kami datang. Kalau ada yang datang dengan sakit, pulang disembuhkan. Amin. Kalau ada yang datang dengan susah, dihiburkan. Amin. Yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan dibangkitkan imannya untuk siap Tuhan. Oh Tuhan, oleh firman-Mu semua disebut lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan pada siang ini. Ambil alih semua Roh Kudus. Baik hati kami, pikiran kami sehingga tertuju hanya kepada firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus. Kita yang percaya katakan Amin. amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada tisu. Ya, makasih. Shalom. Shalom. Ya, minggu terakhir di bulan November untuk kita siap minggu depan masuk di dalam bulan Natal. Ya, tanggal 7 kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan di gereja kita ini. Dan dalam bulan Natal ini sampai kepada akhir bulan Desember kita tetap di dalam perayaan Natal ya. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang pun terus kita mempermuliakan nama Tuhan, tetapi khusus untuk Natal semua udah mempersiapkan diri ya. Puji Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui acara-acara yang dilakukan oleh gereja-gereja dan oleh kita di sini. Puji Tuhan. Kita akan terima berkat firman Tuhan dari kitab Yesaya 46. Yesaya 46, ayo kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Maaf saya agak terharu karena inilah kali kedua saya melayani firman setelah Opung Gembala Tuhan panggil ya. Saya selalu terharu karena selalu terus teringat dengan dia. Namun semua itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 4 saja. 3, 2, 1. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Silakan duduk. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Mana pemusik ini? Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Pemusik jangan pergi ya, di situ aja ya. Puji Tuhan. Saya tertarik dengan ayat ini karena saya sudah masa tua ya. Dan Opung almarhum juga umur 82 kurang sebulan ya. Tuhan panggil, Tuhan pisahkan kami. Saya nanti bulan Maret ini 73. Saya masih berdoa apakah kita buat lagi perempuan bermazmur yang ketiga. Nanti biarlah Roh Kudus yang memberikan jawaban peneguhan buat saya untuk kita melakukannya. Puji Tuhan saudaraku. Ya.
Di zaman sekarang ini bukan perkara sulit untuk mencari orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang baik, bertalenta lagi. Di gereja ini banyak. Kayaknya kalau kaya kurang ya. Tapi kaya rohani nggak apa-apa. Amin. Kaya materi sih ya, kita lagi bergumul. Kita pasti dikasih. Amin. Seperti saya katakan waktu kita mau masuk zaman Covid ya. Saya katakan terjadi resesi di dunia ini, tapi GBI Tanah Merah resepsi. Wah, resepsi berarti kita tidak kekurangan apa-apa. Amin. Dan terjadi, bukan? Terjadilah. Dulu di sini mobil cuman mobilnya Pak Gembala. Yang lain motor. Setelah itu Pak Jabat ya ada mobilnya. Dan kita lihat sekarang yang muda-muda berkarir sudah punya mobil, bahkan punya rumah. Itu yang saya banggakan di hadapan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Saudaraku, di sini ada lagi juga yang sedang membangun rumahnya mantap. Rumah tingkat lagi besar lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Aduh, nanti yang lain nyusul juga. Jemaat GBI Tanah Merah gak ada yang ngontrak lagi, tapi punya rumah masing-masing. Amin. Haleluya, Tuhan dengar nih. Ya, puji Tuhan. Kami baru menikah juga ngontrak kok. Kalau di sini jemaat sudah baru anak kecil-kecil udah punya rumah, punya mobil ya. Kami ngalamin loh. Ditempatkan kami di Cilacap. Kami ngontrak, belum dapat rumah dinas. Setelah 2 tahun kami di rumah ngontrak, 2 tahun baru kami dapat rumah dinas karena kami menggantikan kepala teknik. Kami waktu itu wakil gak dapat rumah waktu itu karena rumahnya gak ada, kehabisan. Tapi setelah menggantikan jadi kepala teknik di Cilacap, di instalasi Cilacap, nah baru dapat rumah dinas. Dan selanjutnya kami terus dapat rumah dinas sampai pensiun. Puji Tuhan saudaraku. Jadi proses Tuhan itu indah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak sulit untuk mencari orang yang pintar, orang yang baik, orang hebat, bertalenta, kaya, gagah, ganteng di sini, apalagi ganteng-ganteng semua. Siapa di sini yang nggak ganteng? Laki-laki loh. Kalau nggak merasa ganteng, ngaca dulu deh. Laki-laki apa bener atau bukan? Sini enggak. Tapi di sana sini sekarang banyak. Bahkan gereja-gereja udah memberikan restu untuk kawin. Di Amerika bahkan kalau ada gereja yang katanya ya, yang tidak merestui memberkati, diapain pendetanya? Dihukum kayaknya ya. Itu ada terjadi saudara sekarang ini. Namun ini adalah akhir zaman, penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Di akhir zaman itu akan kembali seperti zaman apa? Nuh. Ya. Zaman Nuh itu akan kembali. Mengapa Sodom dan Gomora dihukum Tuhan? Karena di sana udah menyalahgunakan pernikahan. LGBT istilah yang kerennya sekarang ya. Ya. Dan sekarang ini marak sekali di mana-mana. Puji Tuhan di Indonesia masih dilarang ya, tidak ada pemberkatan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi negara di luar negeri sana udah banyak. Saudaraku, biarlah kita yang laki-laki ganteng. Aku ganteng. Laki-lakinya Tuhan pasti ganteng. Ganteng ini artinya banyak. Ganteng rupawan atau ganteng dia gagah.
Gagah imannya. Nah, itu yang terpenting ya. Untuk apa gagah posturnya, bodinya atau wajahnya. Tapi kalau imannya tidak gagah, loyo, gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudaraku, ya, cantik. Sini ada laki-laki yang cantik atau yang perempuan merasa cantik? Siapa yang merasa cantik? Perempuan. Ya cuma sedikit yang ke tangan, berarti tidak merasa cantik, merasanya ganteng kali. Enggak lah. Sini udah banyak yang nemani saya, yang jomblonya Tuhan. Ya, yang enggak punya pasangan lagi. Karena apa? Siapa pasangan kita? Yang sejati adalah Yesus. Mempelai pria kita adalah Yesus. Kalau suami kita itu hanya sementara. Dan ternyata sementara kan. Meskipun 52,5 tahun tetap dipisahkan juga. Dan banyak yang ngalami baru berapa tahun pernikahan udah dipisahkan. Saya bersyukur meskipun sakit. Sakit tiap hari saya selalu. Kalau habis jalan saya sekarang udah mulai berjalan kaki ya. Muterin satu gang begitu, muter dari rumah kami, muter satu gang itu kembali lagi, ditemani oleh Bibi sama si Dewi. Kadang-kadang temani Rosa atau Butarigan ya. Tapi kalau pas saya udah duduk sendiri di teras, situ saya menangis. Masih menangis saya tiap hari. Apalagi kalau saya terus putar lagu. Ada lagu yang selalu kami nyanyikan waktu kami mengalami kedukaan ya. Lagunya itu sembah Tuhan, tangi hona sakamu matoktong, sakamu matokdong pasal tua ala di holong do ala di holong do rohakinon di ho rohakinon di ho sailam gandai sailam gandai holong tuho holong tuho. Di dalam kesedihan saya nyanyikan itu. Saya rasa saya tambah dekat dengan Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ini saya terjemahkan sendiri karena nggak ada bahasa Indonesianya. Ku sembah kau Tuhan, dengarkanku rancanganmu, rancanganmu selalu indah bagiku, indah bagiku. Keren kan? Haleluya. Itu pas saya nyanyikan, oh bahasa Indonesianya kira-kira ini Tuhan. Oh rancanganmu dahsyat, rancanganmu bukan kegagalan. Dari kemarin saya katakan Tuhan rancanganmu tidak pernah gagal. Tapi ini kok gagal, kok mati ya. Ternyata setelah saya merenung dengan lagu itu, Tuhan sakamu matoktong, rancanganmu lah yang selalu terjadi dalam hidupku. Rancangan Tuhan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan kegagalan. Kalau di sini masih ada yang merasakan rancangan Tuhan itu kegagalan, baca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Kalau kita kadang-kadang mengalami kesusahan, seolah-olah kita jadi gagal. Tapi di balik itu semua indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka, kecelakaan.
asalkan kita seperti tadi lagu yang dibawakan oleh tim worship, firman itu dasar dalam kita mengikut Tuhan, sehingga bangkit iman percaya kita. Disitulah kita menjadi penuh ucapan syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini banyak juga kita temukan orang berpengalaman atau berpendidikan tinggi. Meskipun di tengah-tengahnya banyak juga yang tidak berpendidikan. Tapi kumpulkan saudaraku, anak cucuku di sini, untuk kita tidak membedakan siapa lu, siapa gua. Kita semua adalah masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Amin. Karena sampai masa tua kita, nah ini saya rasakan. Saya bukan tidak pernah merasakan penderitaan, saudaraku. Kami baru menikah itu menderita loh. Kami belum punya rumah. Kami ngontrak. Tapi disitulah kami mulai kehidupan itu. Sampai harusnya dipisahkan dari setelah 52,5 tahun. Tapi di dalam 52,5 tahun kami jalani, kami tetap mengandalkan Tuhan. Di Cilacap kami 4 tahun majelis GPIB. Belum ada GBI dulu. Belum ada HKBP, masih GPIB. Akhirnya menjelang kami pindah ke Semarang, ada HKBP. Kemudian pindah kami ke Semarang. 5 tahun jadi Sintua HKBP di Kartanegara. Karena bapak saya dulu salah satu pendiri daripada gereja HKBP Kartanegara. Sehingga kami menikah sampai kami pindah dan pindah lagi ke Semarang. Kami melayani di sana 5 tahun. Kami belum tahu firman, saudaraku. Dulu kalau kita bawa Alkitab malu karena dibilang Nabi Belon doi. Tahu artinya Nabi Belon? Gila kitab suci. Dibilang katanya kita gila dengan kitab suci. Jadi malu orang kalau bawa kitab suci. Saudaraku, maka seringkali ini orang Kristen dikatakan sesatlah kamu karena tidak mengerti isi kitab suci dan kuasa Allah. Seringkali orang Kristen sesat sebagaimana kami dulu. Anak sakit Tuhan izinkan kami diproses mulai masa muda kami. Anak sakit, udah ke dokter, ke spesialis. Dari Cilacap belum ada spesialis, dikirim ke Purwokerto. Dan pada akhirnya meninggal di sana. Jadi Banyumas itu, Jawa Tengah itu tidak bisa saya lupakan. Karena anak saya pertama ditanam di sana. Di Cilacap. Namanya Deborah. Debbie. Kami ambil waktu itu karena dari ayat ya bagaimana Deborah itu seorang nabiah. Yang perkasa. Tapi Tuhan tidak izinkan dia hidup. Hanya 2 tahun 2 bulan dia hidup. Setelah bapak saya meninggal 10 hari. Anak saya sakit. 10 hari kemudian dia meninggal. Saudaraku sakit. Namun proses itu sudah kami alami. Itulah makanya kalau dia pulang kerja ya Pak Gembala dulu. Pulang kerja kami terus diambil gitar. Terus kami berdua menyanyi. Husombaho Tuhan yang tadi. Ada lagi banyak lagu kesayangan kami ya. Makanya saya itu tidak bisa lepas, saya cinta HKBP. Saya cinta HKBP meskipun kami sudah mengembalakan. Ya cinta gereja-gereja lain juga cinta. Tapi yang terutama memang HKBP meskipun karena kami dari sana. Meskipun kami sudah di GBI. Saya selalu kalau pribadi saya selalu nyanyikan lagu itu untuk mendekatkan saya kepada Tuhan karena dengan pakai bahasa Batak ya. Jadi saya terus mengenang begitu ya. Saleleng Yesus ki namandongania maporus holso ki
Sai di Ibanau. Selama Yesus ada bersama kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang selalu menemani kita. Wah, itu kalau di bahasa Indonesia kan indah. Saya suka bahasa Indonesia kan sendiri. Oh, bisa ketawa sendiri saya. Wah, indah ini lagu. Pencipta lagu HKBP zaman dulu. Meskipun lagunya Sari sekarang mereka pakai juga. Ya. Karena diterjemahkan oleh almarhum, oleh Opung pakai bahasa Batak. Apa salah satunya lagunya, Bang? Dangalani hagogoki boyau mardalan dingolukon au tunang hona dilambuki tuk soboyau songonon hodo hagogon manuk koliau hubereng bohim raos martangi angau mangidopang urupion diau sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau. Waktu Opung Gembala menerjemahkan itu saya temani. Kayaknya ada dikit-dikit, Pak kayaknya lebih pas begini loh Pak gitu. Jadi luar biasa. Semua gereja-gereja yang berbahasa Batak semua menyanyikan lagu ini. Yang diterjemahkan oleh almarhum, yang diciptakan oleh Sari. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, proses demi proses kita harus mau. Apapun proses yang Tuhan izinkan untuk membuat kita disebut lebih daripada pemenang. Pahlawan, makanya anak-anak buat itu di makamnya dikatakan pahlawan iman. Pejuang iman ya. Pejuang iman. Itu ditaruh itu, kata-kata itu indah sekali di nisannya Pak Gembala. Saudaraku, ayo kita bangkit. Kalau kita mengalami kesusahan, kesedihan, ingat banyak orang kaya, banyak orang miskin, banyak orang yang segala macam yang kita temui di dunia ini. Tapi orang yang mencari orang yang setia tak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang setia, setia pada suami atau setia kepada istri, atau di gereja setia jadi jemaat, setia jadi pengerja, setia jadi gembala, atau sebaliknya jemaat setia kepada gembala. Itu banyak yang kita temui sekarang ya. Apalagi dikatakan firman Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, kasih kebanyakan orang sudah apa? Dingin. Jadi jemaat udah gak bisa mengasihi gembalanya. Gembalanya apalagi ya. Saya mengucap syukur 25 tahun hampir. Nanti bulan Maret kan 25 tahun ini gereja kita. Baru pertama kali gereja kita diminta untuk pertemuan gembala dan para pendeta di GBI. Ada yang mengatakan, wih ternyata dalamnya kayak hotel ya. Karena mereka gak pernah nginjak gereja kita ini. Apalagi dibilang tanah merah gitu loh. Ya, Tanorara, orang ngeri kalau ke Tanorara. Karena Tanorara itu artinya kuburan. Ya, apalagi tidak ada yang dikuburkan di sana. Dari mereka gitu, ngeri. Tapi di sini kubur dosa udah begitu banyak ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, di sini dikatakan
ya yang saya tulis sini. Tetapi mencari orang yang setia tak semudah membalikkan telapak tangan. Amsal 20 ayat 6. Manusia sekarang ini cenderung bersikap individualistis dan materialistis. Jangan katakan, oh hamba Tuhan nggak materialistis. Banyak. Di sini nggak ada. Hamba Tuhan di sini nggak materialistis. Tapi memang mencari materi juga. Bukan dikatakan materialistis ya. Materialistis itu artinya ya pokoknya nggak peduli. Dia pokoknya materi. Kalau di sini nggak, saya mengucap syukur. Para pengerja nggak ada yang materialistis. Gembalanya materialistis nggak ya? Gembalanya materialistis di sini? Amin. Tuhan dengar. Luar biasa cara Tuhan. Luar biasa cara Tuhan. Waktu Pak Gembala masih hidup, kita sudah bicarakan mau beli Videotron. Aduh, nggak cukup duitnya. Udah mikir mau beli Videotron. Tuhan tahu kita nggak pelit, cuma kurang cukup uangnya. Tuhan kirimkan Videotron. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada yang bilang, ngapain pada dibagiin seragam? Gak usah. Saya bilang itu hiburan saya. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Amin. Karena saya pikir dengan saya memberi itu, itulah hiburan saya. Karena aku percaya Tuhan akan memberkati saya. Dan aku jadi kuat memang. Pergi kami hanya dengan Rosa aja, aku pergi ke Tanah Abang. Nggak ngajak siapa-siapa. Sama siapa? Oh iya sama Erik ya. Untung ada Erik ini yang nyupir. Iya. Saya sengaja sekalian jalan-jalan begitu. Kursi roda saya nggak saya naikin. Saya dorong. Diisi barang di situ lalu saya yang dorong. Capek, udah kecapean, udah kesakitan pinggangnya. Baru saya naik kursi roda. Itulah hiburan saya. Indah kita mengerjakan sesuatunya untuk kebaikan, itu indah. Amin. Selagi masih hidup loh. Karena kalau kita udah sakit atau putus dengan dunia ini, enggak lagi, enggak sempat. Kenapa aku udah buat dulu waktu aku masih hidup, masih bisa berbuat apa-apa, kok aku udah lakukan. Rasain loh nanti. Pak Gembala saja. Saya selalu teringat waktu di rumah sakit pengen menyembah, ambil gitar. Kebetulan abang bawa gitar yang kecil. Di gitar menyembah begitu. Sehari sebelum meninggal pun, waktu itu meninggalkan Senin. Minggu masih ikuti penyembahan dari YouTube. Ikut. Ya waktu penyembahan di gereja, Pak Gembala angkat tangan. Dia menyembah. Senin Tuhan panggil. Jadi saudaraku, ada saatnya kita bertemu, ada saatnya kita dipisahkan. Selagi kita bertemu, Tuhan masih pertemukan, baik secara suami istri atau sebagai pertemanan. Ayo kita selalu melakukan yang baik, amin. Saudaraku, banyak sekarang ini karena kasih sudah semakin dingin, semuanya itu diukur berdasarkan materi dan kepentingan. Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Orang akan berlaku setia asal diberi imbalan. Nah ini biasanya gitu. Bisa setia dalam kumpulan, setia di dalam pelayanan. Kalau ada imbalan, di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Ya, kesetiaan bukan lagi diukur dari pengorbanan untuk orang-orang yang sedemikian itu. Pemazmur mengeluh sebab orang saleh telah habis.
Pemazmur mengeluh di Mazmur 12 ayat 2. Orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ini terjadi sekarang. Saling bunuh membunuh. Ya, teman dibully, dibunuh. Bukan cuma teman, keluarga, saudara dengan saudara. Orang tua kepada anak, anak bunuh orang tua. Aduh, tiap hari itu di TV ya. Kalaupun kita lihat itu untuk pelajaran buat kita, Tuhan mampukan kami untuk tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kalau tiap hari kita bangun tidur untuk terakhirnya sebelum kita amin. Aku percaya Tuhan kau urapi aku sehingga di mana kakiku berpijak, di situ aku menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Di mana kakiku berpijak, di situ tempat aku mempermuliakan nama Tuhan. Itu doa saya untuk anak cucu saya, untuk anak cucu di gereja GB Tanah Merah. Selalu. Apalagi kalau doa malam. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu habis minggu begitu, saya minta untuk datang ke rumah untuk menghibur saya. Saya selalu bikin ibadah dulu sebelum pulang. Saya bilang kita ibadah dulu supaya nanti kalau udah pulang kalian langsung tidur, nggak usah ibadah lagi di rumah. Kesempatan untuk mendoakan semua keluarga besar GB Tanah Merah. Dan itu terus saya doakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya, amin. Kalau engkau sudah dibenarkan Tuhan, saya percaya doa kita penuh kuasa. Karena kita taburkan firman. Firman itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berbuah-buah. Tuhan sudah ingatkan. Pohon yang tidak berbuah baik. Tidak sembarang buah ya. Yang tidak berbuah baik akan ditebang. Matius 3 itu. Masuk dalam api. Ayo. Kita selalu minta kekuatan dari Tuhan untuk kita berbuah-buah. Jangan sampai kita saling menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidupmu, hidupku. Dan itu selalu saya rasakan, oh terima kasih Tuhan. Setiap aku berdoa untuk anak cucuku, untuk semua keluarga besar GB Tanah Merah. Makanya sekarang ayo rajin kelompok-kelompok komsel, kalau ada di lingkungan kita yang sakit, datangin, doakan. Kemarin saya udah minta tolong, ayo ada yang sakit itu Ibu Tapea, lalu Ibu Sandy ya, itu tolong didatengin ke rumahnya supaya mereka merasakan jamahan Tuhan. Jadi di sini dikatakan Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Jadi apa respon saudara dan saya? Apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan? Jangan cuma kita baca, oh Allah itu setia. Cara bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali kita setia melakukan kehendak Tuhan di segala situasi. Ini yang Tuhan ajar buat saya juga. Di segala situasi Tuhan ajarkan kita untuk setia melakukan kehendak-Nya. Jangan waktu kita dapat berkat, oh puji Tuhan. Pas gak ada berkat atau ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Ah Tuhan ini gimana sih? Aku udah berdoa tapi gak dijawab-jawab. Waktu Tuhan bukan waktumu, amin. Tapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau Tuhan masih izinkan doamu belum dijawab. Seperti aku waktu Pak Gembala sakit. Aku yang sakit yang selalu ditolong sama dia. Saya pagi-pagi aja gak saya minta air minum. Tahu-tahu udah diambilkan saudaraku. Sudah mau jalan pagi ini, mau pergi jalan.
Tahu-tahu udah diambilkan air minum saya. Supaya kalau aku bangun terus minum. Dia tidak pernah bangunin saya. Jadi kalau saya belum bangun, dia jalan dulu baru kami berdoa pagi. Saudaraku, 52,5 tahun loh. Kami tidak pernah saling menyakiti atau menyinggung. Bahkan kami jadi berkat buat kedua belah pihak keluarga besar. Ayo, apa yang sudah terjadi kami lakukan. Lakukanlah itu untuk hidupmu. Amin. Kalian punya suami, punya istri. Lakukanlah itu kepada keluargamu, keluarga suami dan keluarga istri. Lakukan yang kebaikan. Supaya sampai masa putih rambutmu Tuhan menggendong kamu. Dan itu saya rasakan loh. Aku udah putih rambut. Kemarin aku diajak Sari potong rambut. Gak dicet, opung katanya. Gak perlu ngecet lagi, aku udah gak punya suami. Biar aja putih gitu, asli. Biar kelihatan tua. Kemarin Pak Lendi bilang awet tua ya Pak. Bukan awet muda, kalau awet muda bahaya. Awet tua jadi tetap kelihatan tua. Tapi tua yang gagah. Tua yang cantik. Amin. Haleluya. Jadilah teladan bagi orang yang di belakangmu. Kita di depan. Jadi gembala. Gembala kadang di depan, kadang di belakang. Untuk melihat domba-domba itu. Jadi indah ya. Tadi saya bawakan apa? Sampai masa tuamu ya. Nah, ini mau saya tutup. Sekalipun saudara dan saya sering menyakiti hati Tuhan. Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Ini yang membuat memacu saudara dan saya untuk lebih setia lagi pada Tuhan. Apa yang kau lakukan pada manusia itu jangan kau minta harap balasan. Apa yang kau lakukan pada manusia, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan dapatkan hadiah atau upah, bukan dari manusia. Kalau dari kita mengharapkan upah atau imbalan dari manusia, kita bisa kecewa. Jadi mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi tadi saya tanyakan apa respon saudara dan saya untuk membalas kesetiaan Tuhan. Selain apa tadi saya katakan, Alkitab menegaskan bahwa orang yang setia dan bertahan sampai kesudahannya, itulah yang beroleh selamat. Kita harus setia bertahan sampai kesudahan. Hendaklah engkau setia sampai mati loh, ini ada ayatnya loh. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Ayo, Wahyu 2 ayat 10b. Kita setialah sampai mati. Terus setialah sampai mati. Terus setialah sampai mati. Amin. Itulah amennya. Untuk membalas kesetiaan Tuhan, kita harus setia sampai mati, sampai kita dipisahkan dari kehidupan ini. Kita harus setia. Apapun yang Tuhan percayakan kau lakukan, untuk kau kerjakan dalam segala hal. Mari aku dan saudaraku, anak cucuku, anak cucu rohaniku, setia sampai mati. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus tidak berhenti memperlengkapi kami. Untuk kami setia dan setia tekun. Sampai Engkau memisahkan kami dari bumi ini. Untuk bersama-sama dengan yang sudah mendahului kami di Firdaus-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami,
hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi teladan. Dan kami boleh menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan banyak orang bertobat karena kami, gambar Kristus ada dalam hidup kami. Inilah doa kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau meteraikan, jabarkan lebih dalam lagi bagi kami, bagi jemaat-Mu. Sehingga jemaat GBI Tanah Merah akan berkembang, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam